Saya kadang suka bingung ya memperhatikan kehidupan kita di dunia gadget ini. Ada yang bisa setiap hari berjam-jam, berpuluh-puluh kali membuka HP-nya untuk membaca yang namanya WA. Katakanlah WA, apa sih isinya? Kalaupun ada ayat, kalaupun ada hadis, kalaupun ada doa, saya tidak bermaksud meremehkan. Tapi yang jelas, pertama nggak tuntas, namanya juga pesan pendek. Yang kedua, loncat-loncat. Tetapi mungkin konten Quran, hadis, dan doa juga zikir, mungkin dari sekian banyak yang dibaca, saya tidak tahu berapa persentasenya. Saya nggak yakin kalau itu 50%. Atau saya juga nggak yakin kalau itu 30%. Padahal, yang harusnya kita baca, kita teliti, kita pikirkan, bahkan menjadi obsesi adalah panduan hidup kita. Perjalanan hidup kita mau kemana ke depan ini. Yang jelas kalau kita sebagai hamba Allah, beribadah itu kalau beribadah yang seperti apa. Nah, sampailah kita kadang-kadang kalau ingin kepada puncak, ingin menjadi hamba yang benar kira-kira di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kemarin saya bilang misalnya menjadi seorang mukmin itu kan harusnya 3 aja minimal program hidupnya. Ada perintah Allah yang harus ditaati. Berarti kita cari dong apa saja perintah itu. Yang kedua, ada larangan Allah yang harus ditinggalkan. Berarti kita harus cari tahu apa saja larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada takdir, peristiwa di luar kehendak kita, di luar kemampuan kita, tapi kita harus senantiasa meridhoinya. Iya, kalau itu menyenangkan, mungkin kita bisa meridhoinya. Walaupun belum tentu bisa meridhoi sesuatu yang kita senangi dengan cara yang benar. Tapi katakanlah kita sudah meridhoinya. Tapi kan nggak semua perjalanan hidup ini manis. Ketika itu pahit, bagaimana cara kita meridhoinya? Nah, ini secara makro. Tapi ketika kita mau lebih dalam lagi, ya juga ya. Apa kira-kira yang Allah perintahkan kepada saya yang membuat Allah senang kalau saya mengerjakannya? Perbuatan apa yang Allah senang kalau saya tinggalkan? Dan saya juga senang. Mau tidak mau kan kita mencari dong apa yang disenangi Allah dan apa yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada orang-orang yang serius sekali mencari tahu ini, kemudian membuat kesimpulan dari hasil pencariannya. Katanya, Allahu yuhibbu, itu ada 16 kali di dalam Al-Quran. Allahu la yuhibbu, juga ada 16 kali di dalam Al-Quran. Dan ini semua ada ayatnya di dalam Al-Quranul Karim. Pasti orang-orang yang betul-betul sedang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran ini pengen tahu dong, gitu ya. Apa sih yang Allah suka di dalam Al-Quran yang harus saya kerjakan? Gitu kira-kira. Apa pula yang Allah nggak sukai dari saya yang harus saya tinggalkan? Walaupun itu katakanlah 32 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kan untuk membaca tafsirnya, kemudian bagaimana implementasinya lewat fikih misalnya, atau lewat sunnah Nabi SAW, kan kita perlu cari tahu. Bayangkan, orang sekelas Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, penyesalan tertinggi dalam hidupnya yang pernah saya baca.
pejuang Islam ini, yang menghabiskan hidupnya untuk perjuangan dengan ilmunya yang luar biasa. Tahu apa penyesalannya? Kenapa? Kenapa saya tidak menghabiskan umur selama ini untuk mendalami setiap kosakata yang ada di dalam Al-Quranul Karim? Saya sempat tertegun. Orang sekelas Ibnu Taimiyah tentu kalau ditanya tentang ayat pasti paham. Minimal di permukaan. Tapi penyesalan seorang ulama dan ilmuwan setelah pejuang sekelas beliau itu ternyata penyesalannya luar biasa. Kenapa? Saya tidak menghabiskan umur saya untuk mendalami ilmu setiap kosakata yang dikandung oleh Al-Quranul Karim.